Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin bolu kojo panggang. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, wangi dijamin. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Bolu kojo ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita didihkan air secukupnya aja, lalu kita cairkan 100 gram margarin atau boleh diganti dengan butter. Lalu kita aduk-aduk hingga margarinnya mencair semua. Untuk cara mencairkan margarinnya, saya dengan cara ditim seperti ini. Kalau teman-teman ada cara lain, boleh-boleh aja sesuai selera. Kelihatan teman-teman margarinnya udah mencair semua. Selanjutnya matikan api kompor, lalu kita angkat, kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Lanjut kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Pastikan telur yang kita gunakan masih segar. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 300 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan gulanya larut dan adonannya tercampur rata. Di tahap ini teman-teman kita ngaduknya sebentar aja ya, asal gulanya larut, jadi nggak perlu sampai mengembang. Setelah kurang lebih 2 menit saya aduk-aduk, kelihatan adonannya udah tercampur rata. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung terigu untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung terigunya juga penuh. Gelas ketiga tepung terigunya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung terigu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 4 gelas belimbing atau 1000 ml santan untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Dan untuk yang gelas keempat santannya juga penuh. Kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi, pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan sudah tercampur rata, hasilnya halus seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 1 gelas belimbing atau 250 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Di tahap ini untuk jus pandannya jangan di skip ya, biar kuenya ini enak banget dan wangi. Kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonannya udah tercampur rata, terakhir kita masukkan margarin yang kita cairkan di awal. Ini kondisinya udah dingin. Kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Biasanya di akhir adonan ada yang suka menggerindil, sebaiknya teman-teman tekan menggunakan spatula atau sendok ya. Oke, adonan udah siap, lanjut kita panggang. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang di sini saya gunakan Carlo. Teman-teman boleh mengolesnya menggunakan margarin. Kita oles hingga rata di permukaan loyangnya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Bagian pinggirnya juga kita oles rata ya, biar nanti kuenya mudah dikeluarkan dari loyang. Setelah loyang dioles rata, sekarang kita masukkan adonan kojonya. Untuk tekstur adonan memang cair seperti ini ya. Jika udah, lanjut kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 15 menit di api atas bawah. Setelah panas suhu oven sudah stabil, kita masukkan loyang di bagian rak bawah. Kita panggang hingga bolu kojonya matang. Untuk di ovenku teman-teman, saya gunakan suhu 180 derajat. Api atas bawah kita panggang selama 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam kita panggang atau pastikan bolu kojonya udah matang, warnanya udah kecoklatan. Nah, di tahap ini untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya. Sekarang kita coba tes tusuk lidi.
Di tahap ini kalau adonan nggak ada yang menempel di tusuk lidinya, ini tandanya bolu kojonya udah matang. Nah, selain menggunakan oven listrik, teman-teman bisa juga gunakan oven tangkring ya. Jadi pastikan kita panggang bolu kojonya hingga matang seperti ini. Sekarang langsung aja kita keluarkan dari oven. Kemudian kita biarkan dulu bolu kojonya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah bolu kojonya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir ya. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin bolu kojo panggang yang satu ini, dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan seperti ini, matangnya benar-benar merata. Langsung aja bolu kojonya kita potong. Untuk pisaunya kita lapisin dengan plastik ya, biar nggak lengket saat kita potong. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong dulu satu bagian. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resepnya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung sekecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana, mudah kan bikin kue yang ini? Dijamin resep yang ini anti gagal, rasanya enak banget, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Sekedar cerita aja teman-teman, resep bolu kojo yang ini favorit banget buat di rumahku. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah bolu kojonya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Warnanya cantik banget, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Untuk tekstur kue yang ini kelihatan padat, namun hasilnya lembut banget. Sekarang saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, berasa pandannya, wangi, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.